Nafsu manusia selalu ingin orang-orang di sekitarnya mengakui dan mengukuhkan pembenaran yang dibuat, walaupun sebenarnya sadar ini bukan kebenaran dari Tuhan. Walau seandainya sebenarnya sama sekali tidak ingin pembenarannya itu mencelakakannya, tapi nafsu manusia selalu menang supaya orang-orang bahkan dipaksa untuk mengukuhkan pembenarannya, dijadikan kesepakatan. Kemudian jika kita takut salah dan kita takut dikatakan bodoh hanya karena takut kelihatan bodoh, maka jelas seseorang ini tidak akan pernah melakukan apapun dan tidak pernah belajar apapun tentang kehidupan. Kalau kita selalu macak supaya dikatakan parlente dan pintar, maka sesungguhnya kita tidak pernah belajar apapun. Oke, kita masuk dalam setengah songo tentang kebenaran ulama pewaris kenabian, penerima estafet risalah. Siapa dia? Tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, rasa sayang, rasa peduli, rasa kebersamaan dan kekeluargaan, saling dukung untuk wilayah lahir Jasatiyah. Tapi perbedaan pemikiran, perbedaan karena kita juga dari guru, bukan pemikiran saya, petunjuk dari guru, dari guru-guru, perihal sebuah penjelasan yang selama ini hanya sindiran-sindiran. Tapi karena kita juga masih menghitung terhadap efek atau dampak pada saat ada orang salah faham. Tapi saat ini kita melihat ambigu yang begitu luar biasa dan puncak saat ada orang yang berkategori ulama kemudian dicekel karo apa? Densus. Akhirnya kan ulama tampak jatuh dan membawa Islam ini yang kompleks saling mempengaruhi kan juga menjadi jatuh, sehingga olah-olahan buli-bulian juga luar biasa gitu. Karena tidak memahami bagaimana sesungguhnya itu al-ulama warathul anbiya, ulama al-ulama warathul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Sing diwarisi apa, wujude apa, bendane apa, kan harus jelas. Ora kok bun klambi pakaian kemudian seperti ini menjadi pewaris, orang karuan. Nek enek tonggomu bapak ibu meninggal dunia, bapak meninggal dunia, kowe sing dadi tonggo apa ya mesti entuk waris? Ya ora. Mbok kowe nemokne buku nek juglangan, ya ora entuk to. Ayo kita supaya jernih, aja ngawur. Engko roh rumangsa dadi pewaris. Ayo. Budrek jenenge. Ini tapi tidak mengurangi rasa cinta. Ini kan sebuah petunjuk dari guru kita. Tapi saya buka di dalam surat Asy-Syura yang kesimpulannya surat di awal, bahwa banyaknya kejadian berbagai bentuk sebagai anomali atau penyimpangan pemikiran. Artinya penyimpangan pemikiran itu tidak ada rasional, tidak ada nalar. Penyimpangan pemikiran itu artinya bahwa pokok itu penyimpangan nalar. Pokok ini nih. Tapi tidak menggunakan sebuah rasional, nalar. Itu penyimpangan pemikiran. Doktrin ini. Kemudian penyimpangan moralitas. Berbagai fenomena penyakit, anomali iklim atau cuaca sampai pada permasalahan-permasalahan kehidupan
ekonomi, sosial budaya, sosial politik, bahkan sosial beragama. Yang itu semua menjadikan kondisi secara global itu dalam situasi tidak pasti, dinamis, ambigu, serta kompleks yang di muka tadi kita sampaikan. Anomali menjadikan situasi seperti ini. Kita sekarang getir-getir pandemi tekoneh pogak, kini pandemi tekoneh PPKM tekoneh. Ekonomi ini kan saya jungkel. Baksomu saya gak payu neh kan begitu. Tutup neh kan gitu. Karena di mana-mana kan mulai meningkat. Gitu. Ya gak apa-apa baksoan dhewe di pangan-pangan dhewe kan gitu bareng-bareng gitu. Kemudian inna fi dzalika laayah, sesungguhnya pada kejadian ini di situasi yang tidak pasti, ambigu, olo-oloan, bully, saling menekan, saling menjajah, saling menguasai, itu adalah bentuk-bentuk dari sebuah anomali, bentuk mengarah kepada sebuah azab. Sungguh pada yang demikian ini itu adalah merupakan tanda. Kalau di kalimat ayat itu tanda sayang. Kalau petunjuk guru kita jelas sayang. La ayat, lamnya adalah lam takkid, benar-benar nyoto begitu loh, benar. La ayah itu adalah ayat. La ayah dalam kurung kekuasaan atau kekuatan itu di dalam kejadian itu semua itu adalah tanda kekuasaan Allah. Nek tanda kekuasaan Allah mau tinggi apa? Kalau ayat itu berkaitan keberadaan. Kowe kini arepe di Surabaya. Kemudian enek angin puting beliung. Kowe arepe di gone gubernur. Kemudian kowe nemokne di situ itu banyak pohon. Di situ ada cat warna hijau. Kemudian oh itu ayat kekuasaan Bu Khofifah begitu. Iki arepe ketemu karo Bu Khofifah. Lek mau ngontotok ya wong sambil lalu iso. Jadi yang dimaksud ayatnya apa? Ha iku tandane wis petuk rupane ijo, berarti kita sediluk engkas petuk karo gubernur begitu loh. Ning wene maca Al-Qur'an kabeh dalam kurung wa min ayatihi an khalaqalakum, dan di antara tanda-tanda dalam kurung kekuasaannya diciptakan ki kekuasaan Tuhan duduk tondo piye toh sampean ki dong maksudku gitu ya. Teh ini kekuasaannya dapur gitu, duduk tondo wujud gitu loh. Jadi pada saat teh wis teko loh kok rasane cocok pas, wah berarti iki duduk tondo, duduk pengertiane kekuasaan teh, bukan kekuasaan di dapur, enggak. Wah berarti iki nyonyaku lungone wis teko ngomah. Jadi lah ayah itu tondo keberadaan Tuhan. Maksudnya apa sih? Manusia kon golei sebab apa? Al-awaludin ma'rifat. Awal pokok beragama itu ma'rifat. Ning agama ki kadung juga diplot. Agama ki mung berkaitan kopiah, sholat, poso, zakat. Padahal agama itu kehidupan di dalam sebuah sistem Tuhan yang terbimbing oleh yang hak dan wewenang, itu disebut agama. Ya kudu golek sing wewenang, ayatnya memang begitu. Sehingga kalau kita terjemahkan apa adanya, sesungguhnya pada yang diberikan itu benar-benar terdapat la ayat, benar-benar ayat yang akan menggiring, menunjukkan, bukan sekedar opini, menggiring, menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan itu harus ada, harus kamu kenali. Jika tidak, anomali akan terus dan meningkat sampai pada puncak disebut goro
goro. Kan gitu. Maka terdapat tanda keberadaan mengadanya dia untuk dikenal dengan sebenar-benar dikenal dengan ungkapan saya bersaksi sebagai orientasi tujuan kehidupan. Tetapi kebanyakan manusia dalam hidupnya sesungguhnya tidak di dalam iman, kecuali hanya opini iman. Iman dan opini iman itu jelas berbeda. Sebab deskripsi yang akan memunculkan narasi keimanan itu adalah pernyataan setelah dalam ikatan bersaksi. Aku bersaksi an asyhadu alla ilaha illallah. Saya baleni an asyhadu alla ilaha illallah. Tidak, kalimatnya bukan qaul asyhadu alla ilaha illallah. Beda. Qaul itu hanya mengucapkan syahadat, tapi yang diminta di dalam hadis, di dalam Al-Quran, alif nun di fathah, ada sukun an asyhadu alla ilaha illallah, harus mutlak bersaksi kan begitu. Oke. Jadi nanti mau jadi pada saat kemudian di dalam terus ini ayat jika ngarep karom guri awalam yakul lahum ayatun ayya'lamahu ayya'lamah ulama Bani Israel. Dan apakah sama sekali tidak cukup ayat-ayat sebagai petanda keberadaan dia al-ghaib untuk dapat dikenali keberadaannya? Fenomena saat ini dan kehidupan bagi manusia untuk adanya upaya berada di dalam ilmu yang akan menunjukkan keberadaan al-ghaibnya, sehingga menjadikan rasa hati memuncer hanya kepada dia. Aktivitas berdunia normal, tapi hatinya memuncer kepada dia. Lihat diri Tuhan, itu tujuan hidup, sehingga kita mengenali untuk apa kita hidup, yang ditetapkan dalam rasa hati. Bahwa sungguh dengan sebenarnya ulama Bani Israel, ya lamahu ulama Bani Israel ki akeh wong mumet iki mestine kudune di Quran sing disebut enak istilah ulama iku kanggo wong Israel. Ya judeknya nek gak ngerti sejarah gak judek deh. Gitu ya. Bahwa sungguh dengan sebenarnya ulama Bani Israel itu yang mengetahui, mereka yang berilmu demikian. Gitu. Saya begini loh, masalahnya ya lamahu ulama Bani Israel, apakah negara Israel yang sekarang menunjukkan Israel yang tersebut di dalam Al-Quran? Kan itu. Contohnya gini, nek saiki kowe gawe komunitas Mojopahit, gawe yayasan Mojopahit, ya. Terus apa kowe iki berarti diarani duwe hak waris dari kerajaan Mojopahit? Paham? Itu. Nek seandainya saiki orang nguber perbendaharaan, nguber kekayaan yang tersimpan zaman keraton, zaman bahula, bahkan kenabian. Dhisik endi negara RI karo perbendaharaan kowe nyimpennya dhisik endi? Apa padha karo ngono kuwi ta? Ya saiki nek kowe pengen duwe waris Mojopahit utawa kowe gawe waris yayasan Mataram, kowe mesti geger karo Yogyo, kan gitu ta? Kowe rumangsa aku duwe SK
sudah resmi dari pemerintah bahwa yayasan kami Yayasan Mataram. Kan gitu. Terus akhirnya geger, yuk menang dalam pengertian untuk SK Yayasan Mataram sing fungsine di jero di nggon ADART ini wis terungkap dalam hal sosial, mengelola ini, ngedek nih pondasi, gak nganti teko gendeng upamane kan begitu. Nah, wilayahnya itu. Ning saat wong Yogya Hamengkubuwana 10 gawe bangunan terus mbok protes. Loh, hak untuk gawe pondasi itu kami yang punya Yayasan Mataram. Loh, kerajaan Mataram kan di kene itu Mas, tapi SK itu saya ini loh fungsinya yang berhak bangun pondasi itu adalah Mataram, kami Yayasan Mataram itu. Di gini tulisan bahula tertulis begini, yang berhak ngedum itu adalah yang amanah, kan gitu, sing digegeri di kono-kono. Terus akhirnya ada sekelompok gawe Yayasan Amanah, kemudian merasa sebagai yang amanah, kan gitu. Bisa embrek tunggale ngono kuwi gitu loh. Arep ngaku kaya apa nek gak duwe kuncine tetep gak iso mlebu omah, wis ngono wae kan beres. Kan akhirnya kan mung mider, akhirnya setruk diwi, enek sing kencing manis, enek sing asam urat kan gitu, ngeblak sitok-sitok. Itu kan itu. Apakah Israel yang sekarang menunjukkan yang disebut di dalam Al-Quran? Israel itu berdiri tahun 1000 kalingan boga. Kalau pas awak dewi anu ngeculi balon kan. David Ben itu pendiri Israel tahun 1948. Dia adalah pendiri Israel. Jadi Israel itu dideklarasikan tahun 1948. Tapi ini sejarahnya, bahwa sekelompok orang-orang Yahudi ingin berkumpul bareng di suatu tempat yang ini dicita-citakan oleh Theodor Herzl. Ya, pada saat itu dia ingin orang yang beragama Yahudi disatukan dalam satu tempat supaya tidak menyebar ke sana-sana. Sempat berdiri hanya 6 bulan di negara Balkan, di daerah Yugoslavia. Kemudian hanya 6 bulan, kemudian saat mandat Inggris, sehari sebelum mandat Inggris itu selesai di Palestina, kemudian itu dideklarasikan, dan dideklarasikan itu tidak ditunjukkan batas-batasnya. Itu kalau ini hanya informasi, saya nggak tahu persis, saya hanya mengetahui dari cerita di media. Kemudian setelah orang-orang Yahudi ini kumpul, akhirnya mendeklarasikan diri menjadi apa ki negara nih, akhirnya disepakatilah negara Israel, kan begitu. Saiki relevansinya dengan ayat Al-Quran, apakah yang dimaksud Al-Quran kalimat Israel itu berarti adalah negara Israel sekarang? Kalau melihat sejarah, boten. Kita kejebak ngomong Israel berarti kono Quran Israel kono, enggak enek kaitane. Wi mung jenenge padha ngono wae. Gitu loh ya. Itu. Padha karo wong Islam kemudian nggawe komunitas Fatimiyah, wes sing sering mbok ungkap ngopo kok jenenge Fatimiyah, dikarenakan
Fatimah itu adalah putri Kanjeng Nabi. Kamu coba pelajari sehingga terbentuklah opini bahwa Fatimiyah itu adalah sekelompok orang semula simpatik kepada si Dewi Fatimah, pengikut Dewi Fatimah, enggak dikatakan pengikut, jauh jaraknya ya. Tapi kemudian kalau dikatakan bahwa berarti ini adalah orang-orang yang paham tentang Fatimah, lama-lama ini adalah keluarga Fatimah, kan begitu. Padahal enggak ada kaitannya, kan gitu loh. Yang sering terjadi itu kan begitu. Pemenang digolekne sertifikat, pemenang gelem bayar. Jadi Habib. Jadi pada saat kita rada tak rem sedikit gitu.